ya. Makan nasi dengan tempe pun ya. Anda nggak punya apa-apa pun, tidak ada teman yang mencintai Anda, tidak ada pacar, tidak ada apapun, Anda nggak butuh itu semua. Jesus is enough. Cintanya Yesus itu cukup. Waduh, saudara, kalau Anda mengalami itu ya, setiap saat Anda mau menyembah, Anda datang itu langsung kayak jalan tol. Enak sekali. Anda datang menyembah, enak ya. Roh Kudus berbicara intens ya. Ketika berhala-berhala ini. Dan inilah yang menjadi tujuan saya hidup, saudara. Kemanapun saya hidup, kemanapun Tuhan bawa saya, hidup saya akan penuh dengan ini. Membebaskan tawanan, membebaskan tawanan, membebaskan tawanan. Ketika saya ditanya, tujuan hidupmu apa? Tujuan hidup saya, pekerjaan saya, ya, kehidupan saya itu adalah untuk membebaskan tawanan, mengosongkan neraka. Jelas terukur, dan sampai hari ini, sampai detik ini, saya terus mengejar itu, saudara. Saya berharap Anda yang belajar di sini ya, Anda punya kesadaran yang sama. Saya tidak tahu apa tujuan hidupmu. Masing-masing punya tujuan yang hebat di dalam Tuhan, yang cuman kamu yang bisa mengerjakan. Tapi kerjakan, bebaskan para tawanan. Bebaskan para tawanan, karena Anda sudah mengerti kebenaran ini. Berobat jalan dulu, dan bebaskan tawanan. Oke, next. Erik, tolong dikasih tahu kalau waktunya udah selesai ya. Kurang 15 menit lagi. Iya, kok. Saya kasih prinsip simple. Prinsip melepaskan hak. Siapa yang menjadi tuan dalam hidup kita? Makin berusaha mengontrol hidup ini, makin kecewa kita. Kita harus tahu Tuhan itu pemilik hidup ini. Kita hanyalah pengelola. Nah, saudara, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, permasalahannya itu cuma di satu. Tidak mau melepaskan hak. Aku. Aku ingin ini, aku ingin itu. Aku planning 5 tahun ke depan harus kayak gini. Aku planning bulan depan harus kayak begini. Semuanya tentang aku. Dan kita pakai firman Tuhan untuk mendukung akunya ini. Inilah problem dari permasalahan. Dan gereja banyak sekali mengajarkan mengenai membangun hak. Ya. Mohon maaf, tapi saya harus katakan, entah Anda sekolah teologi atau Anda tidak sekolah teologi, banyak hamba Tuhan itu yang membaca Alkitab sebagai self-building. Nah, ini tolong tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau kita lihat Alkitab itu banyak mengajarkan self-abandonment. Mengabaikan diri sendiri. Mengabaikan bukan mengejar pengejaran diri sendiri. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan Alkitab itu mengajarkan kita untuk membangun diri sendiri, membangun roh iya. Makanya Paulus katakan, fisikku ini makin lama makin hancur, tapi rohku makin kuat. Nah, sedangkan banyak hamba Tuhan bilang ya kesuksesan itu diukur dengan materi, kesuksesan dia diukur dengan kepemilikan dan lain sebagainya. Ini kan salah, ngawur ya. Alkitab kalau kita gali itu mengajarkan mati dari diri sendiri. Katakan mati dari diri sendiri. Mati dari diri sendiri. Ya. Jadi kalau Anda dengarkan khotbah, Anda dengarkan pengajaran yang ingin membangun ego, membangun diri sendiri, itu bukan dari Alkitab, saudara. Yesus mengulang beberapa kali, barang siapa mau ikut aku, ia harus sangkal dirinya. Pikul salib. Salib ini apa? Apa sih maksudnya pikul salib gitu kan? Salib itu, saudara, bukan berat kayu. Bukan. Salib itu alat kematian. Katakan alat kematian. Alat kematian.
Jadi baca Alkitab itu artinya Anda semakin mati dari diri Anda sendiri. Kalau makin besar, Yosuanya makin besar. Wah, ini gua nih. Anda tidak memahami Alkitab. Anda tidak memahami apa yang Roh Kudus ingin sampaikan, apa yang Tuhan inginkan. Bukan membangun diri, membangun roh, iya. Tapi justru meninggalkan diri kita, melepaskan hak. Ya. Seorang prajurit yang baik, dia akan konsen hanya kepada komandannya. Supaya dengan demikian ia berkenan. Nah, sama saudara, melepaskan hak ini adalah solusi paling ampuh untuk 4 berhala hati. Ya. Ini adalah bagian pengajaran yang paling enak, saudara. Waktu saya pertama kali mengerti ini, nggak enak, beneran nggak enak. Tapi yang nggak enak itu daging kita loh. Roh kita makin berapi-api loh. Tuhan, semuanya aku mau lepaskan. Makanya firman Tuhan juga bilang kan, barang siapa mencintai istrinya lebih daripadaku, barang siapa mencintai pekerjaannya lebih daripadaku. Ini bicara apa? Ini melepaskan hak. Dari kemarin saya tuh baru cerita tentang ya hal-hal yang menjajah kita ya. Sekarang ini udah mulai ke arah solusi, mulai melihat nih cara kerjanya kayak gimana sih, harusnya seperti apa. Jadi melepaskan hak penting. Nah, ini kita lihat. Saudara, kita belajar tentang berhala hati kan? Kenapa ada berhala kuasa? Kenapa ada berhala kontrol, kenyamanan, dan penerimaannya? Terus dikejar. Dalam pengejaran kita akan berhala, inilah kita sering bersinggungan dengan orang lain. Orang lain dirugikan, saudara. Mana yang dirugikan adalah berhala yang di atas itu. Orang lain bakalan sering dirugikan oleh berhala kuasa, berhala kontrol. Ya. Nah, tapi berhala yang dibawa ini merugikan diri Anda sendiri. Bodohnya minta ampun kita. Kalau kita terus-terusan mengejar berhala penerimaan, berhala kenyamanan. Nah, sebenarnya akarnya apa? Lihat ini. Lihat kotak ini. Secara umum bisa dikatakan, akar dari berhala itu karena merasa tidak berharga, tidak bernilai, kosong. Nah, apa yang menyebabkan merasa tidak berharga, tidak bernilai, kosong? Karena kejatuhan kita dalam dosa. Semua dari kita rata punya rasa tidak berharga, tidak bernilai. Oh, enggak berharga, saya percaya diri. Biasanya itu akan dibangun dengan kepercayaan yang palsu. Atau bisa jadi dia mencintai dirinya. Kalau dia tahu bahwa Tuhan mencintai dia. Karena nilai yang paling benar adalah mengerti bahwa Tuhan mencintai kita. Dan pertanyaannya, Tuhan yang benar itu siapa? Hanya Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat ya, tidak semua orang punya 4 berhala ini. Salah satu yang paling mendominasi. Tapi akarnya tindakan ini karena merasa tidak berharga, tidak bernilai, dan kosong. Maka ketika lahir baru, apa yang terjadi? Wow, saya lemah hal dari hidupnya di penilaiannya bukan apa kata orang lain, bukan kayu salib. Saudara, kalau mau bayar harga mouse ini 200.000, karena saya lihat mouse ini harganya lebih berharga dari 200.000 uang cash saya. Wah, saya kepingin nih punya mouse ini. Harganya berapa? 200.000. Oke, saya tukar uang 200.000 saya dengan ini. Saya inginkan ini. Kenapa seorang Yosua, kenapa seorang Anda ini
mau ditukar dengan darah Kristus. Karena Anda dan saya lebih berharga daripada dia. Wow, ini saudara yang membuat setan itu benci sama kita. Buset nih orang, makhluk yang fana, ya, udah jatuh dalam dosa, diselamatkan dengan harga yang begitu mahal. Itulah hargamu, itulah harga saya. Tidak ada kebenaran yang melebihi ini, saudara, yang membebaskan kita dengan begitu bebas karena darah yang tercurah. Ketahuilah, makanya ya, di alam roh, kalau Anda pernah peperangan rohani, kata-kata darah Yesus, darah Kristus, itu setan dari yang Lucifer sampai yang bawahan-bawahannya, dia benar-benar takut, dia benar-benar bergetar, dia benar-benar ketakutan dengan kata-kata darah Yesus. Karena ini, saudara, katakan amin, saudara. Wah, Amin. saya kalau mengajar di bagian ini, darah saya tuh mendidih, saudara. Darah saya mendidih, benar-benar melihat bahwa saya berharga bukan apa yang saya lakukan. Saya berharga bukan dari apa kata Anda. Makanya di awal-awal ya, saya pernah bercanda ya. Saya mengajar, potensi saya mengajar ya, makin hebat atau enggak bukan dari pujian Anda. Tapi karena darah Kristus yang sudah memberi saya. Kata-kata kerjakan keselamatan itu karena sudah ada darah yang mahal. Enggak bisa kita sia-siakan. Anda berharga bukan karena wajahmu ganteng. Anda berharga bukan karena pekerjaanmu baik. Pekerjaanmu baik atau pekerjaanmu lagi di PHK, Anda berharga. Anda mungkin lahir dengan wajah jelek, Anda lahir dengan wajah ganteng, sama berharganya dengan darah Kristus yang mati buat kita. Ketika Anda mengerti, Tuhan, aku berharga bukan karena nilaiku, tapi aku berharga karena darah yang sudah mati buatku ini. Walaupun manusia pernah jatuh dalam Taman Eden, ya, ini sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan, saudara. Makanya kita bisa menyebut dia Bapa. Dulu tidak bisa. Dan sampai sekarang, satu-satunya kepercayaan yang bisa menyebut Tuhan sebagai Bapa hanya Kristen. Karena apa? Karena ada satu penebusan. Agama lain tidak bisa ngomong Bapa. Agama lain tidak bisa ada kata-kata Redeemer. Penebus, nggak bisa. Karena hanya di dalam kita yang ada penebusan. Wow, mendidih saya, saudara. Saya harap saya menularkan, Roh Kudus menularkan pengertian yang sama membuat Anda mendidih, bergelora. Jangan pernah main-main dengan hidupmu, karena hidupmu itu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Bayangin, saudara, yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta yang begitu luar biasa, yang menciptakan segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada, tanpa perlu bahan. Dia yang sama, yang mati buat kita. Jadi jangan pernah lagi taruh kata-kata orang sebagai hargamu. Yosua, lu jelek banget sih. Terus kemudian kita terpuruk, kita mendengarkan itu terus-terusan ya. Dan kita membuat itu jadi harga kita. Betapa bodohnya kita, dicuri. Sesuatu yang berharga itu dicuri. Anda mungkin akan gagal ratusan kali di depan sana. Anda akan jatuh dalam dosa ratusan kali. Tetap ada darah itu loh, covering itu. Sehingga Allah Bapa menerimamu, melihatmu sebagai anak. Yesus sebagai yang paling sulung. Kita beroleh kebenaran itu. Beroleh kebenarannya Kristus. Beroleh kebenarannya Kristus. Makanya saudara, kalau mengerti prinsip ini ya, mau nangis saudara. Beneran. Dalam penyembahan itu saya selalu mau neteskan air mata. Nggak ada pribadi lain yang mati buat kita selain Kristus. Amin. Amin. Jangan taruh lagi hargamu berdasarkan apapun yang lain. Nah, sehingga kita kembali lagi di kotak ya. Ketika lahir baru, Anda mengerti bahwa Anda dikasihi oleh Kristus, diselamatkan. Saya lebih mahal dari hidupnya sendiri. Saya mau tanya kepada Anda. Pada waktu saya punya anak ya, anak ini masih bayi ya, mungkin saya mau mati untuk bayi saya. Ibu-ibu biasanya kayak begitu, betul ya?
Waduh, saya rela mati demi bayi saya. Yang penting bayi saya lahir. Tapi begitu bayi ini jadi gede ya, jadi anak-anak ya, saya percaya mungkin 99% orang tua akan katakan, enggak, saya enggak akan mau mati buat orang tua, buat anak saya. Ketika tahu anak saya gedenya jadi kayak gimana. Betul? Betul. Waktu bayi masih lucu, masih imut-imut ya, begitu gedenya, amit-amit ya. Betul ya? Artinya kasihnya kita itu terbatas. Tapi coba Kristus, Anda bayangin ya, Anda bayangin di dalam sorga, Allah Bapa memerintahkan Allah Anak, Sang Firman ini untuk turun. Dan pengetahuan Sang Firman itu adalah dia tahu, dia akan menebus dosa manusia yang akan meludahi dia, yang akan salibkan dia, yang akan terus menyangkali dia. Bahkan sang murid kepercayaan menyangkali dia. Anda bisa bayangin hatinya Tuhan itu. Ya. Makanya ketika dia menangis, peluhnya seperti darah. Saudara, dia manusia sama seperti kita. Pada waktu kita masih berdosa, dia sudah datang mengasihi kita. Saudara, satu hal yang saya bisa tangkap pelajarannya dari kasihnya Kristus itu cuma satu, yaitu tadi kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yang ilahi. Ini yang bisa kita tarik pelajarannya dari Kristus. Kita tidak akan bisa seperti Kristus secara sempurna ya, seperti Kristus itu ya. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melakukannya. Saya mengajarkan Anda sekarang ini, Anda mulai bisa melihat kan bagaimana sih hatinya Kristus itu ya. Tapi saya tidak akan bisa secara sempurna mengerti hatinya Kristus itu. Itu akan terus-terusan ya. Dan saya berharap bisa mengerti. Tapi secerca saja pengetahuan itu kita bisa melihat ya bahwa aduh Tuhan, mama saya tidak akan mau mati buat saya. Papa saya tidak akan mau mati buat saya. Pacar saya sekalipun ya. Istri saya tidak akan mau mati buat saya. Tapi Kristus dalam keberdosaan saya, dia mau mati buat saya. Sampai ke depan. Dosanya akan terus saya lakukan terus, tapi dia tetap tidak pernah menyesal mengampuni saya, mengasihi saya, mati di atas kayu salib. Saudara, ini nilai yang lebih daripada yang kita butuhkan. Nah, ini yang memerdekakan. Sehingga dari sini, saudara, muncul ya, yang kiri itu, Anda lihat ya. Kuasa dicoret. Anda tidak lagi mengejar kuasa. Karena sudah beres yang di dalam sini. Saya jadi mengerti Kristuslah yang berkuasa. Jadi Anda bisa lihat ya, kalau orang Kristen dia masih mengejar kekuasaan, ya mungkin di sininya belum disentuh. Dia belum mengerti bahwa dirinya berharga oleh pekerjaan Kristus. Kemudian kontrol ya, kontrol ditinggalkan. Berhala kontrol sudah tidak menguasai dirinya lagi. Kontrol dicoret diganti dengan beriman. Oke. Ya, 5 menit lagi saya selesai ya. Ini susah, saudara. Ya, orang yang terbiasa mengontrol segala sesuatu, ini sulit sekali. Musuhnya adalah beriman, meninggalkan segala sesuatunya ke tangan Tuhan. Itu susah kalau orang terbiasa ngontrol kiri kanan. Makanya Bapak dari segala beriman, itu si Abraham, itu luar biasa. Anda bisa bayangkan di padang pasir, padang gurun yang luas. Ya, tiba-tiba Tuhan bilang, pergilah ke tempat yang aku tuju. Loh Tuhan, ini sepanjang mata memandang adalah gurun pasir. Nggak kayak sekarang, saudara. Misalnya saya, Yosua, pergilah ke Kuala Lumpur, pergilah ke Malaysia. Itu aja saya khawatir. Tuhan, perginya kemana? Tuhan, ke tempat mana? Padahal mata saya memandang kota, yang memandang banyak orang. Anda bisa bayangkan. Ini Abraham yang hidup ribuan tahun yang lalu. Kota-kota masih belum ada, kota-kota sedikit, semuanya tandus. Dia bisa beriman. Wow. Satu yang dia kalahkan terlebih dulu adalah controlling dalam dirinya. Abraham. Ini yang Tuhan tahu. Makanya dia disebut bapak dari orang beriman. Tidak peduli dia ke depannya jatuh dalam dosa. Tapi kontrol dalam dirinya dilepaskan. Nah, saudara, kita tidak akan bisa melepaskan kontrol dalam hidup kita kalau kita masih ngerasa diri nggak berharga, kita nggak bernilai. Kalau kita tahu ada di dalam sini Yesus yang mengasihi kita, nyawanya pun diberikan, apalagi soal kehidupan ini.
maka kita bisa dengan enteng melepaskan kontrol kita. Ya Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Besok, tahun depan, 10 tahun lagi, aku serahkan kepadamu. Nah, ini ada rest. Ada istirahat di dalam Tuhan. Iman yang benar dibangun di dalam darah Kristus. Ya. Kemudian, penerimaan pun tiba-tiba dicoret, hilang. Kita nggak demand lagi, kita nggak menginginkan penerimaan. Harus diterima orang, harus diterima orang. Kita sudah diterima. Lobang yang kosong dalam diri kita ini sudah diterima dan penuh. Justru kita bisa menerima orang lain. Orang yang kepingin diterima, akan sulit menerima kesalahan orang lain. Saya tahu persis apa artinya karena saya ngalamin ini, saudara. Begitu saya perfeksionisnya, sehingga kalau orang lain berbuat kesalahan sama saya, wah fatal, saudara. Saya bisa tembakin tuh, dar, gitu. Karena ini. Tapi begitu kita mengerti, saudara, ya salah satu perumpamaan Tuhan ya, ada orang yang berutang, kemudian diampuni, ya utangnya banyak ya, 10.000 talenta kalau nggak salah, 10.000 talenta itu banyak banget, saudara. Diampuni sama sang raja. Kemudian ada orang berutang sama si orang ini. Dicekik loh. Bisa jadi orang ini punya berhala penerimaan. Orang yang selalu ingin diterima, fokusnya ke dalam diri sendiri, akan sulit untuk menerima orang lain. Tapi begitu kita sudah penuh, begitu kita lahir baru, kita bisa menerima orang lain. Sorry ya, gue habis salah ini. Kita bisa dengan ikhlas mengampuni. Iya. Karena apa? Karena kita tahu kesadaran bahwa kita sudah diampuni. Ada orang yang menyimpan dendam sama suaminya, ya. Dendam sama suaminya itu sampai dia kanker atau apapun itu. Kesalahan suaminya itu fatal, 3. Ya. Karena pikirannya hanya, lu nyakitin gua. Tapi kalau kita bisa mengerti bahwa kita sendiri pun punya dosa yang tidak terampuni sebenarnya, dan itu sudah dibayar oleh pengampunan darah Kristus, maka membuat kita gampang mengampuni, saudara. Gampang menerima kelemahan orang lain. Saya ini ya, di sini ada kakak ipar saya ya, ada Cimiria, ada orang-orang yang dekat dengan saya. Saya yang sekarang ini berubah banget 180 derajat. Karena apa? Berhala-berhala ini tidak kontrol saya lagi. Makanya yang mengontrol saya itu kasih. Yang mengontrol saya adalah pengetahuan yang memerdekakan. Dan yang terakhir, kita udah nggak nyari kenyamanan lagi. Bagaimana mungkin saya bisa pemahaman yang begitu banjir di dalam diri saya, yang begitu melimpah, pemahaman ini membuat saya untuk duduk tenang, menikmati keselamatan saya sendiri. Nggak bisa, saudara. Makanya Paulus katakan, terkutuklah saya kalau saya tidak memberitakan ini. Terkutuklah Yosua kalau saya dalam hidup ini hanya cari makanan, cari minuman, cari apapun kesenangan saya. Bisa meledak roh saya, saudara. Ini yang membuat saya mendidih. Bukan lagi kenyamanan yang saya kejar. Ini membuat saya bisa bayar harga pikul salib. Nah, dari semuanya ini, saudara, ada panah di atas itu ya, melepaskan hak. Hidup saya milik Kristus. Orang-orang yang tidak sadar sepenuhnya bahwa dirinya sudah ditebus dengan harga yang mahal, tidak akan bisa ngomongin ini. Hikmat dari Tuhan akan adalah sebagai kebodohannya. Saya berharap Anda satu persatu yang ada di tempat ini, ya, bayaran Kristus sudah melunaskan, sanggup untuk membayar benteng penjajah, luka batin, berhala-bala, dan apapun itu, saudara. Inilah berita baiknya. Jadi saya berdoa, saya menginginkan kita terus belajar dalam hal ini ya. Anda yang masih ingin berkuasa, ketahuilah Kristus yang harus berkuasa. Anda yang masih ingin kontrol hidupmu, belajar beriman. Serahkan kepada Tuhan. Anda yang selalu ingin diterima orang lain, belajar menerima orang lain. Yang selalu inginnya nyaman, yang pasti-pasti, yang menguntungkan, belajar bayar harga pikul salib. Tundukkan kepala.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur Tuhan. Kematian-Mu di atas kayu salib itu Tuhan, begitu mahal, begitu bernilai Tuhan. Punya arti yang baru, yang lengkap. Membuat kami mengerti sebagaimana yang Kau lihat kami Tuhan. Dan kami ingin hidup seperti itu Tuhan. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata setan Tuhan. Tapi sesuai dengan cinta-Mu yang mau mati buat kami Tuhan. Buat kami tinggal di dalam cinta-Mu. Buat kami menghidupi cinta-Mu. Dan aku berdoa untuk satu persatu dari teman-teman yang belajar pagi hari ini Tuhan. Singkapkan yang terselubung. Merdekakan yang menjadi tawanan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Berhala-berhala, luka batin, benteng penjajah, apapun itu yang masih menawan setiap dari kami. Tuhan bebaskan merdeka. Dan setelah kami merdeka, Tuhan panggil kami untuk memerdekakan orang-orang lain. Aku berdoa untuk teman-teman di Besom, Hangga, Agape, Anis, Agustin, Erik, Anton, Ibu Esti, Cemiria, dan setiap orang yang akan menonton di YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus dimerdekakan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang mati buat kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang semua. Terima kasih. Sampai ketemu Kamis depan ya.